down, I know you got me, baby. Oke, baik teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tabel distribusi frekuensi yang nantinya kita akan mencari atau menentukan nilai dari min, median, modus, desil ke-8, desil ke-7, persentil ke-28, persentil 68, kuartil 1, dan juga kuartil 3. Sebelumnya di sini kita sudah punya data yang belum urut ya teman-teman. Pertama kita akan menentukan dulu nilai maksimal dari data yang sudah kita punya. Rumusnya sama dengan max kurung buka, kita blok semua data, kurung tutup, enter. Jadi data yang kita punya ini nilai maksimalnya itu 98. Lalu kita akan mencari nilai minimalnya sama dengan min kurung buka, kita blok semua data, kurung tutup, enter. Nilai minimalnya ada di angka 35. Lalu kita akan mencari rentang. Rumus rentang sama dengan nilai dari maksimal dikurangi minimal. Enter. Lalu kita akan mencari N atau banyaknya data sama dengan kaunta kurung buka atau buka kurung. Lalu kita blok semua data. Tutup kurung. Enter. Jadi banyaknya data yang kita punya itu ada di 120. Lalu kita akan mencari log n. Log n rumusnya sama dengan log kurung buka, kita pencet nilai n. Kurung tutup, enter. Selanjutnya kita akan mencari 3,3 log n. Rumusnya sama dengan 3,3 3, lalu dikali nilai dari log n, enter. Lalu untuk 1 tambah 3,3 log n sama dengan 1 ditambah nilai dari 3,3 log n, enter. Dan untuk P atau panjang kelasnya, panjang interval, itu sama dengan nilai dari rentang dibagi dengan nilai dari 1 ditambah 3,3 log n, enter. Di angka 8 ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan move ke tabel frekuensi. Di sini kita membuat 8 kolom tabel karena panjang interval atau panjang kelasnya itu ada 8. Lalu di sini kita akan uh, dari data yang sudah kita punya. Dari angka dari kelas terkecil atau angka terkecil dulu yaitu 35. Di sini berarti setelah dari 35 itu ditambah 8. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Lalu kita ketikkan 42. Seperti itu terus ya teman-teman sampai ke kelas 8. 43, 50, 59, 67, 75, 83, 91, 58, 66, 74, 82, 90, 9. Jadi setelah kita sudah naruh nilai eh, antara kelas atas dan juga kelas atas dan juga kelas bawah, lalu kita akan menentukan frekuensinya. Di sini rumus dari frekuensi adalah kita blok dulu seluruh tabel frekuensi, lalu kita ketikkan sama dengan frekuensi kurung buka, kita blok seluruh data yang kita punya. Setelah itu titik koma, kita blok seluruh kelas atas.
kurung tutup, lalu kita pencet secara bersamaan Ctrl Shift dan Enter. Sudah ketemu ya teman-teman. Untuk memastikan frekuensinya benar atau sudah benar atau belum, kita di sini mengetikkan sama dengan zoom, kurung buka, kita blok seluruh frekuensi di atas, kurung tutup, enter. Sama ya teman-teman, antara jumlah data di sini 120 dengan frekuensinya. Selanjutnya untuk mencari XI, di sini kita punya rumus yaitu sama dengan kurung buka, nilai batas bawah, ditambah dengan nilai batas atas, kurung tutup, dibagi 2. 38,5. Lalu kita bisa tarik di pojok kanan bawah untuk bisa mengetahui nilai XI yang lainnya. Selanjutnya, untuk mencari XI dikali FI, kita punya rumus, yaitu kelas frekuensi dikali dengan nilai dari si XI. Nilai frekuensinya dikali XI. Lalu, setelah sudah, kita tarik turun ke bawah saja. Setelah sudah, kita dapat menotalkan untuk jadi sigma dengan cara sama dengan seperti yang ini ya teman-teman. Di total sama dengan sum, kurung buka, kita blok seluruh data, kurung tutup, enter. Lalu untuk mencari CF, CF itu merupakan kelas sebelumnya ditambah kelas sebelumnya ditambah frekuensi kelas saat itu. Misal di sini 4 kan, karena frekuensi saat itunya 4. Lalu di bawahnya ini sama dengan 4 ini ditambah dengan frekuensi kelas saat itu. Kita tarik dari kanan ini ke kiri, frekuensi kelas saat itu yaitu 6. Enter. Lalu kita enter. Sudah ketemu 10. Lalu kita tarik pojok kanan bawah untuk menentukan nilai semuanya. Setelah itu, setelah kita menyelesaikan tabel ini, kita akan move untuk mencari min. Di sini min rumusnya sama dengan sigma XI kali FI. Itu kita bagi dengan total frekuensi. Sama dengan. Lalu kita enter. Nah, ketemu 76,6 sekian ya teman-teman. Lalu setelah kita menemukan nilai dari min, kita akan mencari nilai dari median. Sebelumnya, sebelum kita menentukan nilai mediannya berapa, kita terlebih dahulu harus mencari nilai dari setengah N, CF, F, P, dan L0. Rumus dari setengah N sendiri yaitu sama dengan setengah dikali dengan banyaknya data. Yaitu banyaknya data ada 120. Enter. Selanjutnya, setelah kita menemukan nilai dari setengah N, kita melihat di sini itu nilai dari setengah N itu 60. Lalu kita lihat di CF, itu 60 itu masuk di mana? Masuk di 72. Namun, perlu diingat kalau CF itu merupakan frekuensi sebelum kelas. Jadi, frekuensi sebelum kelasnya berapa? Itu di 52. CF sama dengan 52. Selanjutnya untuk F atau frekuensi itu nilainya itu tepat di kelas tersebut. Semisal tadi kan kita kan menemukan di 72, berarti ini kita tarik ke kiri, frekuensinya ada di angka 20. Berarti F sama dengan 20. Selanjutnya P, karena kita sudah tahu panjang kelasnya itu 8, kita langsung aja pencet 8. Selanjutnya untuk L0, perlu diingat kalau L0 itu selalu dikurangi 0,5. Jadi batas bawah dikurangi 0,5.
Di sini karena ini tuh tadi masuk di 72, kita tarik di sini batas bawahnya. Jadi sama dengan batas bawah dikurangi 0,5. Enter. Sudah ketemu. Lalu kita akan menentukan medianya. Sama dengan nilai dari L0 kita pencet. Lalu ditambah, kita pencet kurung buka 2 kali. Selanjutnya, kita pencet setengah N dikurang dengan nilai dari CF, kurung tutup 1 kali, lalu dibagi dengan nilai dari F, kurung tutup 1 kali, lalu dikali dengan nilai dari P atau panjang intervalnya. Lalu enter. Jadi sudah ketemu nilai medianya 77,7. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari modus. Di sini untuk menentukan modus kita harus mencari L0, B1, B2, dan juga P-nya atau panjang interval. Di sini untuk mencari L0 dari modus itu kita mengambil frekuensi terbesar yang nantinya kita akan menggunakan batas bawah dari frekuensi terbesar itu dikurangi 0,5. Di sini frekuensi terbesarnya di 29, lalu kita tarik ke kiri, batas bawahnya itu 67. Berarti L0 sama dengan L0 sama dengan 67 dikurangi 0,5. 66,5. Selanjutnya untuk mencari B1, B1 merupakan frekuensi sebelumnya. Frekuensinya itu dikurang dari frekuensi sebelumnya. Jadi kan kita kan ada di sini ya, teman-teman. Berarti sama dengan frekuensinya itu ini dikurang dengan frekuensi kelas sebelumnya, yaitu 10. Jadi ketemu 19. Lalu kalau B2 itu selisih dengan kelas sesudahnya. Sama dengan dikurangi dengan 20. Enter. Sama dengan 9. Lalu untuk P atau panjang interval kita sudah tahu itu 8. Jadi kita langsung ketik saja 8. Selanjutnya untuk menentukan modus itu kita punya rumusnya, yaitu sama dengan nilai dari L0 ditambah, lalu buka kurung 2 kali, terus B1, tutup kurung, dibagi, kurung buka, B1 ditambah dengan B2, tutup kurung, lalu dikali dengan nilai 8 atau panjang intervalnya. Lalu tutup kurung. Enter. Sudah ketemu teman-teman, ini nilai dari modusnya itu 71, sekian. Lalu kita akan mencari D8 dan juga D7 atau desil 8 dan desil 7. Desil merupakan pembagian data menjadi 10 sama besar. Misal di sini kan D-nya itu D8, jadi sama dengan 8 per atau 8 dibagi 10 dikali dengan banyaknya data. Banyaknya data itu di sini ada 120. Jadi 96. Tapi ini kita belum selesai. Kita harus menentukan CF, F, P, dan juga baru nilai dari D8 itu sendiri. Untuk mencari CF, itu kita lihat dari nilai D8 ini kan 96. 96 ini masuk di CF yang mana? Yang 120. Lah, kelas atasnya berarti 94. Berarti CF sama dengan 94. Selanjutnya untuk F atau frekuensinya. Oke, selanjutnya untuk frekuensinya karena 96 itu berada di 120, di CF yang 120, kita tarik garis ke kiri,
Lalu kita melihat frekuensinya berarti ada di 26. Selanjutnya untuk panjang kelas atau panjang interval kita sudah tahu 8. Langsung aja. Selanjutnya, lalu setelah kita sudah menuliskan panjang intervalnya, kita akan mencari L0-nya. L0 itu kita tarik dari sini, berarti batas bawahnya itu di 91 sama dengan 91 dikurangi 0,5. Enter. Jadi L0-nya itu 90,5. Lalu kita akan menentukan D8-nya. Dengan L0 ditambah kurung buka 3 kali. Lalu kita ambil ini, dikurangi dengan ini, kurung tutup 1 kali. Lalu kita bagi dengan F, kurung tutup 1 kali, dan kita kali dengan panjang kelasnya. Kurung tutup 1 kali, enter. Sudah ketemu nilai dari D8-nya itu 91,1 sekian. Selanjutnya untuk mencari D7 itu sama saja dengan mencari D8 ya teman-teman. 7 per 10 dikali 120 sama dengan 7 per 10 dikali 120 sama dengan 84. Lalu kita mencari CF, F, P, L0, baru D7. CF-nya itu berada di 84 berarti 94, kelas atasnya 72, CF sama dengan 72. Lalu F-nya dari 94 kita tarik berarti 22, lalu panjang kelasnya itu 8. L0-nya itu batas bawah dari si 94 ini. 8 sama dengan 80 sama dengan ini dikurangi atau sama dengan 8,3 dikurangi 0,5. L0-nya 82,5. Selanjutnya untuk mencari D7-nya itu sama dengan L0 ditambah kurung buka 3 kali, lalu nilai dari D7 yang pertama dikurangi dengan CF kurung tutup 1 kali dibagi dengan F kurung tutup 1 kali dikali dengan P atau panjang intervalnya kurung tutup 1 kali N. Jadi sudah ketemu D7-nya itu 86,8 sekian. Oke, selanjutnya kita akan mencari persentil ke-28 dan juga persentil ke-68. Sama ya teman-teman seperti mencari desil, kita ketika mencari persentil juga harus mencari CF, F, P, L0, baru P28 itu sendiri. For your information ya teman-teman, kalau persentil itu kita membagi data yang sudah kita punya menjadi 100 bagian sama besar. Jadi di sini sama dengan 28 per 100 dikali dengan banyaknya data. Enter. Jadi sudah keluar ya teman-teman 33,6. Selanjutnya kita mencari CF-nya. Masih sama ya teman-teman, CF itu kelas sebelum dari kelas tersebut. Di sininya misal 33,6 berarti kita lihat yang terdapat 33,6 itu di mana? Berarti di 52. Berarti atasnya itu 23. Berarti kita langsung ketik aja di sini CF-nya 23. Selanjutnya untuk frekuensinya, karena tadi kita udah melihat di 52, kita tarik ke kiri, kita melihat frekuensinya di 29. Lalu untuk panjang kelasnya, kita sudah tahu di 8. L0-nya dari 52 ini, kita tarik terus ke kiri sampai di sini. Di batas bawah dari kelas tersebut, yaitu 67. Sama dengan 67 dikurangi 0,5. Mantap. 66,5. Lalu baru kita cari ya teman-teman. Sama dengan L0 ditambah kurung buka 3 kali P28
dikurangi dengan CF kurung tutup 1 kali dibagi dengan F kurung tutup 1 kali lalu dikali dengan P atau panjang interval. Kita kurung tutup, enter. Jadi sudah ketemu kalau P28 itu 69,4 sekian. Selanjutnya untuk P68 sama ya teman-teman seperti P28 kita harus mencari terlebih dahulu JF, F, P, dan L0-nya baru kita bisa mengoperasikan P68. P68 per 100 dikali sama dengan ini sama dengan 68 per 100 dikali bentar CF-nya 81 berarti di 19 berarti CF-nya 72 F-nya 22 P-nya 8 L0-nya sama dengan 83 dikurangi 0,5 N. Membuat bicaranya sama dengan L0 ditambah kurung buka 3 kali lalu nilai ini dikurangi nilai CF kurung tutup 1 kali dibagi dengan F kurung tutup 1 kali dikali dengan P kurung tutup 1 kali F. Sudah ketemu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mencari Q1 dan Q3. Perlu diingat ya teman-teman bahwa kuartil itu membagi data yang sudah kita punya menjadi 4 bagian sama besar. Di sini kita akan mencari Q1. Sama seperti mencari desil dan juga persentil, untuk mencari kuartil juga kita harus mencari JF, F, P, L0 baru Q1 itu sendiri. Kita mencari Q1-nya terlebih dahulu yaitu sama dengan 1/4 dikali dengan banyaknya data yaitu 120, enter. Selanjutnya untuk CF, kita lihat 30 itu berada di kelas mana? Di sini ya teman-teman. Jadi atasnya berarti 23. Berarti CF itu 23. Selanjutnya untuk frekuensinya, kita tarik ke kiri, kita lihat frekuensinya berarti di 29. Lalu untuk panjang kelasnya 8. Oke, untuk L0-nya kita melihat batas bawahnya. Jadi, karena tadi itu 30 itu berada di 52, kita tarik ke kiri, batas bawahnya itu di 67. Berarti L0 sama dengan, kita klik 67 ini, dikurangi 0,5. Mantap. Lalu untuk Q1-nya baru sama dengan L0 kurung buka 3 kali Q1 dikurangi CF kurung tutup 1 kali dibagi maaf teman-teman di sini salah tambah dibagi F kurung tutup 1 kali lalu dikali P kurung tutup 1 kali enter. Jadi ketemu ya teman-teman kalau Q1-nya itu 68,4 sekian. Oke, untuk mencari Q3 juga sama seperti mencari Q1 ya teman-teman. Kita harus menentukan CF, F, P, L0 dan juga Q3-nya. Sini kita akan hitung dulu 3 sama dengan 3/4 dikali dengan banyaknya data, enter.
Selanjutnya untuk CF-nya itu berarti kita lihat 90 itu ada di kelas mana? Ada di kelas 120 berarti. Berarti kita ambil kelas sebelumnya yaitu 94. Lalu frekuensinya kita tarik ke kiri ada di 26. Lalu untuk panjang kelasnya 8. L0-nya batas bawahnya. Berarti sama dengan 91 dikurangi 0,5. Enter. Sudah ketemu teman-teman, lalu kita hitung nilai asli dari Q3-nya yaitu sama dengan L0 ditambah kurung buka 3 kali, lalu nilai dari Q3 yang awal dikurangi dengan CF kurung tutup 1 kali dibagi dengan F kurung tutup 1 kali dan dikali dengan P kurung tutup 1 kali. Enter. Sudah ketemu jawabannya itu 89,2 sekian. Jadi karena kita sudah ketemu semua nilainya ya teman-teman, karena di sini kan kita mencari nilai dari min, di sini kita sudah menemukan min, lalu kita mencari median, mediannya juga sudah ketemu, modusnya sudah ketemu, D8, D7, P28, P68, Q1, dan juga Q3. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, terima kasih. Bye-bye.